Mams sayang, apa kabar semuanya Mams? Semoga Mams selalu sehat dan bahagia selalu ya Mams. Sebelumnya Bu Bidan selalu berterima kasih buat Mams yang sudah mau ngeklik video ini ya. Dan bagi Mams yang baru tahu nih tentang YouTube channel Bidan Keluarga, Mams boleh subscribe dan tekan loncengnya. Saat Bu Bidan buat video yang baru, Mams nggak ketinggalan Mams, gitu ya maksudnya. Oke deh Mams, langsung aja deh. Di video kali ini sesuai dengan judulnya, Bu Bidan akan bahas tentang mengatasi penyakit si meler pada anak kita ya. Ini diperuntukkan untuk anak lebih dari 1 tahun ya. Nah, bagi Mams yang mempunyai anak sekarang dengan keluhan meler, tepat banget Mams untuk menonton video ini. Karena apa? Bu Bidan akan kupas tuntas semuanya, akan Bu Bidan kasih tahu melalui obatnya, terus caranya gimana biar cepat sembuh, terus bagaimana cara mengatasinya. Pokoknya semuanya deh, serba-serbi tentang batuk pilek pada anak yang sedang dialami sama anak gitu. Bila diantara Mams yang lagi searching nih di YouTube tiba-tiba kedapatan video ini, tepat banget Mams. Di sini Bu Bidan tidak akan pelit ilmu. Bu Bidan akan kasih tahu detail semuanya tentang batuk pilek yang dialami baby kita ya. Tapi ini yang normal ya Mams ya, yang biasanya akan sembuh dalam 7 hari. Karena apa? Sebenarnya batuk pilek itu Bu Bidan di sini akan tekankan tidak akan memakai obat-obatan seperti antibiotik, kemudian obat racik, kemudian ada obat sirup yang komposisinya banyak ya. Itu seperti contohnya seperti di toko-toko obat itu banyak banget dijual yang isinya CTM, kemudian isinya DMP, dextrometropen, kemudian isinya GG ya, itu macam-macam pokoknya yang bentuk sirup. Terus kalau kita berobat tuh dikasih yang serbuk kayak gitu. Di sini Bu Bidan kasih tahu bahwa semua itu yuk kita tepis Mam. Karena apa? Baby kita lebih baik saat mengalami batuk pilek, karena batuk pilek tuh akan berulang gitu loh. Dia kan batuk pilek lagi ya, namanya nambah anak nambah pinter. Kadang bukan cuma batuk pilek sih, mencret, kadang juga dia nggak mau makan kayak gitu. Itu biasa sih dialami setiap anak. Jadi jangan dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Yuk kita pandai dan pintar, jangan sampai kita berikan mudah banget obat sama anak kita ya. Oke, langsung aja. Bu Bidan sebelumnya sudah pernah buat video tentang hari pertama meler ya. Anak kita kedapatan meler. Di situ Mam boleh klik di link deskripsi. Di situ Bu Bidan buat hari pertama meler, yaitu yang pertama dikasih balsem ya Mams ya. Ini Bu Bidan udah siapin balsemnya. Kalau misalnya Mams nggak ngeklik itu, nih Bu Bidan kasih tahu ini hari pertama kasih balsem, punggungnya, dadanya, kemudian dikasih vitamin. Mungkin di antara Mams yang sudah nonton videonya ya, kasih vitamin. Terus dan bagi Mams juga harus sedia termometer. Ini wajib ya, wajib, hukumnya wajib kalau Mams itu memiliki anak bayi di rumah. Ya, anak bayi, anak balita itu wajib punya termometer. Harganya 10 ribuan, banyak sih di apotik, di toko online, di Shopee, apa di Lazada banyak ya, terserah Mams belinya di mana. Yang penting wajib Bu Bidan tekankan di sini alat termometer. Kemudian yang wajib juga, kalau Bu Bidan bilang tadi obat-obatan nggak boleh, tapi terkhusus kalau paracetamol juga wajib ya. Karena takutnya kalau anak itu biasanya hari pertama yang Bu Bidan ajarkan kemarin dikasih balsem, udah dikasih balsem, kemudian dikasih vitamin. Vitaminnya ada yang nanya ya, vitaminnya boleh yang lain nggak Bu Bidan? Boleh ya, nggak apa-apa. Yang penting dia suplemen untuk penguat sistem imun dia ya. Terus diukur suhu tubuhnya, nah, terus diurut ya. Nah ini hari kedua nih, dia Bu Bidan hari kedua anak aku mendingan, dia masih mau makan tapi meler aja terus gitu. Tapi melernya nambah kental Bu Bidan, dia sampai mampet-mampet gitu hidungnya. Terus kalau malam dia agak anget badannya. Kalau masih anget-anget gitu ya Mams, terus diukur, ukuran suhunya itu cuma 37,5, nggak usah dikasih paracetamol ya, nggak usah kasih obat dulu. Terus kasih asupan cairan aja. Tapi kalau dia udah 38 derajat Celcius ya, setelah diukur terus suhunya bahkan 39, itu harus dikasih paracetamol ya, penurun panas, anti nyeri juga. Biasanya kalau anak pilek itu pening Mams, cuman dia nggak bisa ngomong gitu, kayak nggak enak aja badannya. Sama kayak kita, kalau kita orang dewasa kalau lagi pilek, lagi nggak enak badan, pasti badan tuh nggak enak semua lah ya.
bawaannya emosi terus aja kita ya, apalagi anak-anak ya, jadi makanya dia rewel. Mereka marahnya ya nggak kayak kita marah-marahnya, mereka marahnya dengan rewel gitu, nangis-nangis terusnya. Kuncinya sabar, terus kasih paracetamol. Oke, di sini Bu Bidan akan bercerita. Biasanya setelah dikasih paracetamol dia keringetan ya. Biasanya tuh demamnya tuh anak pilek itu hari kedua itu akan timbul saat malam hari ya. Ada juga dia pagi, siang, malam. Satu kuncinya, jangan panik ya Mams. Terus jangan heboh kita langsung bawa ke tenaga kesehatan kayak gitu, nanti dikasih obat macem-macem, terus dia harus ketergantungan, dikasih antibiotik lah, dikasih obat inilah itulah. Sebenarnya batuk pilek itu nih harus diingat, batuk pilek itu akan sembuh ya Mams ya saat hari ketujuh. Jadi hari pertama dia masih meler bening, kedua melernya agak kental-kental tapi masih agak rewel, terus ketiga disertai batuk, kadang dia melernya jadi agak kental kuning gitu, keempat ingusnya semakin kental tapi dia udah mulai nggak demam, kelima mulai agak nggak demam tapi ada demamnya, kelima dia timbul lagi demamnya karena si ingus yang di hidung tadi kan kental Mams, jadi isinya bakteri semua. Nah bakteri itu saat anak tidur dia ya bekerja gitu, jadi makanya timbul si demam. Caranya jangan kasih obat, cukup dikasih penurun panas, dengan catatan anak ini adalah masih mau makan. Kecuali anak sudah demam, kemudian dia muntah-muntah dan dia nggak mau makan, bahkan cairan pun nggak masuk, disertai diare apalagi. Nah itu baru kita bawa ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau dia masih mau makan ini konteksnya bukan cuma nasi ya Mams ya. Makan itu misalnya seperti roti, pisang, terus oatmeal, apa aja yang dia masih mau makan, terus susu masih mau, itu masih flu yang normal. 7 hari biasanya dia sembuh kalau Mams ikuti yang aturan Bu Bidan. Suplemen vitamin dikasih terus, kemudian dadanya dikasih terus sama balsem ini ya. Kalau demam dia dikasih penurun panas. Bu Bidan kalau misalnya nih dia udah dikasih penurun panas terus dia nggak demam, itu penurun panasnya dikasih lagi nggak usah, jadi sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu tadi Mams, biasanya dia demamnya tuh 38 gitu hari ketiga, hari keempat dia turun 37,5, anget-anget gitu. Dia perlahan-lahan tubuhnya akan membentuk antibody sendiri, membentuk kekebalan sendiri dengan virus itu gitu. Jadi Mams jangan usah panik, biasanya batuk pilek tuh hari ketujuh itu udah total. Tapi untuk ke hari ketujuh, untuk si total itu tadi ya, kita juga perlu berusaha dengan cara apa? Kasih vitamin, terus tetap diurut, dipijitin punggungnya, nggak boleh main-main dulu ya, nggak boleh heboh kemana-mana. Cukup di rumah, asupan cairan yang banyak, minum susu, jus, nggak ada pantangan semua. Kemudian kalau hari hujan ya jangan dijemur ya, nggak ada matahari. Kalau bisa nih buka bajunya, suruh telanjang dia lari-lari gitu, pakai celana aja kolor, dia lari-lari di bawah matahari yang pagi-pagi. Itu bagus banget Mams. Suruh dia jemur, dibuka bajunya sampai kepanasan pokoknya ya. Nah terus dikasih penurun panas sesuai tadi yang Bu Bidan jelasin ya. Nah biasanya nih Mams, biasanya ini rata-rata nih ya, pasien Bu Bidan tuh rata-rata mengeluh malam-malam anaknya nggak bisa napas, sampai tangan kakinya dingin. Karena apa? Karena pilek yang mengganggu. Pileknya tuh sudah kental Mams, udah kental, jadi ganggu pernapasan dia. Nah caranya Bu Bidan akan ajarkan di sini caranya untuk menghindari si pilek itu supaya dia sepanjang tidur, sepanjang malam itu bisa tidur dengan nyenyak. Pertama, Mams kasih vitamin sudah, dikasih balsem sudah, pantau suhu tubuh sudah, dia demam dikasih paracetamol sudah. Cara pemberian paracetamol ada di link deskripsi, di situ Bu Bidan cantumkan cara menghitung dosis paracetamol sirup. Nah, yang terakhir Bu Bidan akan ajarkan di sini. Di sini akan Bu Bidan ajarkan 2 langkah. Yang pertama yaitu teknik penguapan, Mam. Jadi Bu Bidan akan kasih tahu cara penguapannya. Ikutin terus videonya ya. Memang sayang, yang disiapin adalah 1 baskom besar ya. Ini untuk air panas, Mam ya.
Tapi di sini sebagai catatan harus sangat hati-hati ya Moms ya melakukannya, harus sangat hati-hati. Hati-hatinya gimana? Ya kita pegang anak kita ya, baby kita itu harus kuat. Di sini ada babynya lagi tidur. Ini manikin ya Moms ya, ini boneka. Jadi Moms bukan anak beneran. Tapi Bu Bidan akan jelasin di sini detail buat Moms semua. Nah itu tadi ya satu buah baskom, dan jangan lupa di sini ada minyak telon. Minyak telon terserah mereknya apa. Di sini Bu Bidan kasih contoh yang dari My Baby ya, minyak telon plus. Terserah merek apa tuh macem-macem. Pasti punya Moms mungkin ada yang beda tuh nggak apa-apa. Yang penting minyak untuk menghangatkan tubuh biasanya yang kita kasih untuk baby ya. Di sini minyaknya yang kita siapin, di sini Bu Bidan contohin My Baby ya. Oke, ikutin terus videonya Moms. Oke Moms, di sini Bu Bidan udah siapin tuh. Ini adalah air panas, ini sangat panas, air habis mendidih tuh. Moms bisa kelihatan ya di kamera itu ini uapnya. Nah, panas-panas kayak gini kita harus manfaatin karena kita akan ambil uapnya ini untuk melegakan sih yang Bu Bidan jelasin tadi yang buat mampet. Nah, dikasih Moms 10 tetes minyak telon ya. Oke, sini Bu Bidan akan praktekin 10 tetes ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah sudah Moms ya. Nah ini kan anginnya kenceng tuh Moms. Dari sini kita Bu Bidan akan pindah ke sini supaya posisinya lebih baik. Kalau praktek sebenarnya tutup aja ya Moms ya, pintu semua tutup. Ini sengaja Bu Bidan buka supaya terang, kelihatan jelas yang Bu Bidan praktekkan. Tapi kalau di rumah ditutup semua, ruangannya tertutup kayak gitu biar anginnya nggak kesana kesini. Jadi uapnya itu saat kita uapkan langsung masuk ke hidung si baby. Di sini Momsnya harus tega dikit demi kesehatan anaknya. Jadi kalau anak kita tuh lagi nangis, lagi rewel karena nggak nyaman dengan uapnya, Moms harus sabar ya, harus tetap bertahan selagi masih ada uapnya Moms ya. Nah seperti ini posisinya kita pegang si babynya ya, kita peluk sayang kayak gitu. Sambil kita pupuk dadanya, kita tahan. Ingat, baby itu akan meronta-ronta, akan berusaha mengelak karena dia nggak nyaman dengan uapnya ini ya. Nah, terus diuapin dia biasanya nangis, mau nangis, terus lama-kelamaan dia batuk, biarin sampai airnya ini, sampai kapan ya diuapinnya Bu Bidan? Sampai uapnya berkurang ya. Nah ini hati-hati ya Moms ya. Terus kita pupuk, sabar ya, sabar sayang ya, biar sembuh sayang. Terus gitu, pokoknya kita kasih dia dukungan supaya dia nggak oh ada mama di sini gitu, mama di sini nak, kayak gitu, biar sembuh nak ya, kayak gini. Jadi jangan aduh anak aku nangis enggak. Ini Bu Bidan saranin kayak gini. Nah terus kita pupuk, nanti lama-lama itu ingus si anak kita itu akan keluar dari hidung ini. Ingat, pegang tangan ya Moms karena akan meronta-ronta kayak gitu. Pokoknya ini harus didekap kayak gini, apa didekap ya kalau bahasanya kayak gini tuh. Dia didekap, dikuat, jangan sampai kena air panas. Tapi nah seperti ini. Terus dipupuk. Nah, kalau kira-kira nggak safety, kira-kira anak kita itu lebih agresif ya, kita jauhin gitu. Situasional ya Moms ya, situasional. Jadi kalau kira-kira nggak safety ya udah diberhenti dulu, terus dipupuk lagi kayak gitu. Ini dilakukan kalau saran Bu Bidan sih 2 kali sehari, pagi sama malam. Karena kalau pagi itu biasanya suhunya dingin, jadi dia itu akan beradaptasi dengan udara dingin itu, jadi pileknya nambah pilek gitu. Jadi kalau kita buat seperti ini pagi, seperti ini, dia akan seger gitu karena ini uap ini kan buat hangat tubuh dia, untuk sirkulasi pernapasannya lancar. Terus kalau malam kan juga suhunya dingin Mam, beda dengan siang. Kalau siang kan ada matahari, kalau malam dia nggak bisa tidur karena hidungnya mampet. Jadi kalau udah diuap kayak gini dia akan lega gitu tidurnya. Nah terus Mam, saran Bu Bidan juga akan Bu Bidan kasih tahu ramuan yang harus ditaruh di kamar ya. Ramuan itu akan Bu Bidan kasih tahu itu di kamar, harus selama dari malam sampai pagi baru dibuang. Ikutin terus videonya, Bu Bidan kan kasih tahu ramuannya. Tetapi ini tadi jelas ya Mams caranya ya, cara menguapinya, cuman itu aja tekniknya. Jadi kesimpulan dari semuanya itu tadi yang Bu Bidan udah jelasin. Yang pertama tadi,
habis mandi pakai air hangat, tapi kalau dia demam gak usah dimandiin. Setiap hari selama 1-7 hari itu kasih balsem ini ya. Tuh, ngeblur nggak Mams kira-kira? Ngeblur? Nah, udah jelas ya Mams ya. Nah, kasih balsem ini punggung dengan dada dikasih, itu yang pertama, langkah pertama. Ini wajib. Yang kedua, dikasih suplemen vitamin. Tuh. Nih ya, Basing mereknya apa? Basing itu terserah. Mams mau beli apa aja mereknya terserah ya. Nah, ini suplemennya. Kemudian dikasih paracetamol kalau dia demam ya. Tuh, kalau demam. Kalau 37,5 nggak usah dikasih, kasih minum aja sementara, nggak usah kasih obat. Tapi kalau udah 38 dikasih ya. Kemudian terus pantau suhu tubuhnya. Kemudian minyak telon. Ini bahan-bahan yang harus Mams ada di rumah ya. Ini untuk yang ngedrop, Sunmol drop ya, paracetamol drop, mereknya apa terserah Mams. Ini untuk baby kalau misalnya pakai pipet ya. Kemudian diuap tadi yang Bu Bidan jelasin untuk babynya, cara nguapnya juga udah Bu Bidan jelasin. Dan yang terakhir ini Bu Bidan anjurkan nih, ada ramuan cukup sederhana, ambil aja di dapur banyak kok ya. Ini bawang merah diiris-iris, dikasih tempat kayak gini, terus dicampur sama minyak telon Mams. Ini ditaruh di ruangan kamarnya anak kita tersayang ya. Caranya ya gampang, sudah kita iris-iris si bawang merahnya, kemudian kita kasih minyak telonnya. Berapa minyak telonnya Bu Bidan? Ya secukupnya aja. Apalagi ruangan kalau ber-AC ya Mams, ini bagus banget karena minyak telon dengan si minyak bawang merah ini akan mengeluarkan uap Mam. Nah, uap ini akan semerbak baunya di ruangan. Ini bisa bunuh si virus, karena kan kalau anak kita bersin, batuk, uap saat dia batuk itu kan ke udara. Nah, ini juga menguap ke udara. Jadi si uap bawang merah dengan kombinasi minyak telon ini bisa bunuh si virus yang keluar dari batuk itu. Selain itu juga anak kita kan tidur semalaman atau tidur siang itu kan di kamar Mams. Nah, jadi saat dia nguap itu bisa membantu meredakan sistem pernapasannya gitu. Jadi bagus banget. Ini tradisional. Jadi di sini Bu Bidan tekankan cuman obatnya si penurun panas aja. Jadi jangan khawatir ya Mams. Misalnya kalau batuk pileknya nggak sembuh sampai 7 hari, Bu Bidan itu lambat laun akan sembuh. Jadi jangan dikit-dikit obat yang komposisinya banyak banget pokoknya. Yang seperti isinya khusus batuk pilek kayak gitu kan macam-macam isinya di dalam obat itu. Jadi Bu Bidan sini ajarkan seperti ini. Ini biasanya anak Bu Bidan juga dikasih seperti ini kok gitu sampai udah hampir 3 tahun. Ya syukur sehat semuanya yang Bu Bidan praktekkan di sini. Ini adalah informasi yang bermanfaat buat Mam semua. Mungkin ada keluarga atau sanak saudara yang juga punya anak balita sering mengalami hal tersebut, sering beli obat. Yuk kita perbaiki pola hidup yang lebih baik seperti Bu Bidan ajarkan ini. Ya Moms ya, tidak akan ada hasil yang mengkhianati usaha. Oke Moms, kita berdoa dan berusaha. Oke, itu aja pesan dari Bu Bidan. Boleh di like, boleh dibagikan ke semuanya supaya bermanfaat juga buat orang lain. Dan juga boleh Moms manfaatkan ilmu ini juga buat keluarga kita semua. Oke, salam keluarga buat semuanya ya Moms ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan bahagia selalu. I love you Moms.